511 Leng Yuxi menjadi kakak ipar keduanya. Kamu cukup arogan, iya. Kamu bahkan tidak berniat menyapa saat melihatku. Tidak lebih arogan darimu, bukan? Yan Jingyi tidak menjawab dan hanya menatap Ke Ying dengan tenang. Lupakan saja, aku akan berjalan di karpet merah dengan San Xiao hari ini. Jadi untuk kali ini, aku akan memaafkanmu. Saat kamu melihatku lain kali, kamu harus ingat untuk bersikap sopan. Perusahaan selalu memperhatikan ini, dan mustahil untuk melanggar aturan hanya karena dirimu. Yan Jingyi masih belum bersuara. Ke Ying mengernyit samar. Saat dia hendak melanjutkan omelannya, tiba-tiba saja seseorang menghentikannya. Kak Ke Ying, mobil Tuan San Xiao telah tiba. Cepatlah. Ke Ying mendengus dingin, ia melirik Yan Jingyi sebelum melenggang pergi. Benar saja, seperti rumor yang beredar, Ke Ying memang aktris yang sangat berbakat, tetapi dia terlalu sombong dan terlihat superior. Apa yang keren darinya? Saat tiba di karpet merah, suasana di sekitar sudah ramai. Sebagai salah satu film terpopuler tahun ini, pihak penyelenggara secara khusus mengatur agar kru film, Bandit Wanita, dapat masuk paling akhir. Untuk memenuhi keinginan mayoritas penggemar, Yan Jingyi dan Zhuang Heng pun berjalan bersama di karpet merah. Dan kebetulan, Huo Zixing dan Ke Ying ada di depan mereka. Entah sengaja atau tidak, jelas-jelas dia melihat Ke Ying mengenakan mantel bulu tadi. Tapi sekarang wanita itu justru mengenakan gaun dengan gaya yang hampir sama dengan dirinya. Sama-sama berwarna putih dan berasal dari label Shenyan. Lada kecil, meskipun wanita tua itu memakai gaun yang mirip dengan punyamu, tapi jangan khawatir, kamu yang paling cantik. Bisik Zhuang Heng di telinga Yan Jingyi. Yan Jingyi meliriknya, wanita tua. Dia berusia 30-an awal, 2 tahun lebih tua dariku. Menurutmu dia wanita tua atau bukan? Masuk akal juga, sebenarnya dia cukup tua. Hanya saja, tatapan dinginnya tertuju pada Huo Zixing. Tapi Huo Zixing memilih untuk berjalan di karpet merah bersama Ke Ying, apa yang salah dengan seleranya? Huo Zixing yang berdiri kurang dari 1 meter di depan Yan Jingyi pun merasa ada tatapan membara yang tertuju pada punggungnya. Jelas-jelas kakak ipar kedua sendiri yang menolak berjalan bersamaku di karpet merah, kenapa kamu merasa iri padanya sekarang? Ke Ying yang melihat keanehan Huo Zixing pun tersenyum dan bertanya, San Xiao, apa kamu merasa tidak nyaman? Tidak. San Xiao, apa Yan Jingyi adalah aktris yang kamu sukai? Bukan. Benar-benar bukan. Kakeknya lah yang meminta Yan Jingyi bergabung dengan TG Entertainment yang sangat ditentang olehnya pada awalnya. Menurutku, dia terlihat cukup cantik, tapi sikapnya sangat tidak sopan. Dia bahkan tidak menyapa saat melihatku di kantor hari ini. Keluh Ke Ying. Karena hubungannya dengan Leng Yuxi, Ke Ying cukup populer di kalangan atas dan mengenal banyak tuan muda. Oleh karena itu, dalam industri hiburan ini, ia jadi memiliki rasa superioritas. Sebagai ratu film yang sudah go internasional dan mengenal banyak orang, dia merasa berbeda dengan artis lainnya. Huo Zixing meliriknya, kakak ipar keduaku sangat menyukai Yan Jingyi. Kakak ipar kedua. Ke Ying tertegun, apakah itu Yuxi? Tapi seingatku Yuxi berada di negara M dan jarang sekali kembali. Jika dia menikah, dia pasti akan. Kamu berpikir terlalu jauh. Leng Yuxi menjadi kakak ipar keduanya. Apa dia pantas? Bukan Yuxi. Ke Ying terkejut, tapi semua orang merasa Yuxi dan Tuan Huo ditakdirkan untuk menjadi pasangan Hu. Wajah Huo Zixing menggelap, siapa yang berpikir begitu? Bilang padaku, aku tidak keberatan membantu kakak ipar kedua untuk melenyapkan orang-orang itu. Ke Ying pun langsung memilih untuk bungkam. Tahun lalu, dia menjalani syuting di luar negeri, jadi tidak banyak mengikuti berita dalam negeri. Dia masih tahu kabar di industri hiburan, seperti perselisihan Yan Jingyi dan Liuran. Tapi pernikahan Tuan Huo. San Xiao, kalau kakak keduamu sudah menikah, lalu bagaimana dengan Yuxi? 512 Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan wajahmu. Huo Zixing mendengus dingin, ekspresinya tampak penuh penghinaan. Bagaimana dengan Leng Yuxi itu bukan urusan kakak keduaku, kan? Ke Ying melihat Huo Zixing yang tampak sudah kehilangan kesabaran pun tanpa ragu memilih untuk diam. Tapi, siapa wanita yang bisa menikah dengan Tuan Huo? Apakah dia lebih baik dari Yuxi dan lebih hebat dari keluarga baik? Yan Jingyi mendengar dengan jelas obrolan di antara keduanya. Saat ini, dia benar-benar ingin menendang pantat Ke Ying. Pelacur ini mengatakan banyak omong kosong,
apa Lin Yuxi yang gila itu bisa dibandingkan denganku? Akhirnya, Huo Zixing dan Qiying pun berjalan di karpet merah. Harus diakui bahwa popularitas Qiying sangat tinggi. Banyak orang meneriakkan namanya, beberapa penggemar bahkan mulai menangis kegirangan. Kak Heng, Jinyi, giliran kalian. Bisik staf mengingatkan. Begitu Huo Zixing dan Qiying menyelesaikan wawancara mereka, barulah Yan Jinyi dan Zhuang Heng berjalan di karpet merah. Zhuang Heng sedikit menekuk lengannya, lada kecil, pegang aku. Yan Jinyi mengabaikannya. Lada kecil, kita datang sebagai pemeran utama pria dan wanita, bandit wanita. Bagaimana kita bisa menarik perhatian dan mengalahkan sepasang anjing di depan kita? Sejak kapan Zhuang Heng menjadi begitu waspada? Yan Jinyi meliriknya tak percaya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk memeluk lengan Zhuang Heng. Sesaat setelah keduanya muncul, kamera mulai berkedip tanpa henti. Pembawa acara wanita menyambut mereka dengan senyuman. Gaun Jinyi sangat mirip dengan gaun Qiying kami. Apa kedua gaun kalian disponsori oleh label SY? Yan Jinyi mengangguk acuh. Pembawa acara yang tampak menangkap poin penting pun terus mengajukan pertanyaan. Qiying pernah menjadi juru bicara SY untuk Asia. Sekarang, kamu adalah juru bicara globalnya, Jinyi. Apa kamu merasa telah berhasil melampaui para pendahulumu? Pembawa acara ini sengaja memulai perang, kan? Yan Jinyi balik bertanya dengan kening berkerut, apa kamu seorang profesional? Pembawa acara tertegun sejenak, dia tidak menyangka Yan Jinyi akan bereaksi seperti ini. Ah! Aku tanya, apa kamu seorang pembawa acara yang profesional? Hehe, tentu saja, aku lulus dari jurusan penyiaran dan jurnalisme. Kalau kamu seorang profesional, kenapa kamu tidak bertanya mengenai pekerjaan dan justru menanyakan tentang pakaianku dan Qiying, apa kamu juga ingin memakai gaya yang sama? Pembawa acara benar-benar dibuat tak berkutik oleh Yan Jinyi. Dia hanya ingin menemukan beberapa poin tajam untuk ditanyakan dan meningkatkan rating acara. Semua artis yang dia wawancarai sebelumnya akan menjawab semua pertanyaannya, tapi Yan Jinyi. Kenapa dia agak berbeda? Hehe, aku hanya mewakili semua orang. Ayolah, jangan mewakili semua orang. Setidaknya penggemarku tidak penasaran sama sekali. Aku adalah aku, jangan bandingkan aku dengan siapapun. Apa kamu pernah mendengar tentang temperamen burukku? Arogan. Sombong. Ini adalah kesan pertama pembawa acara terhadap Yan Jinyi. Alih-alih mendapatkan informasi yang bagus, dia justru dikritik Yan Jinyi di tempat. Pembawa acara sendiri merasa malu sehingga dia hanya mengajukan dua pertanyaan dasar dan tanpa ragu membiarkan Yan Jinyi berlalu bersama Zhuang Heng. Namun, beberapa reporter telah merekam dan mengambil gambar seluruh adegan. Tanpa Yan Jinyi tahu, dia akan menyebabkan kemarahan publik dari penggemar Qiying. Lada kecil, kamu keren sekali barusan. Apa kamu yakin tidak ingin menjadi wanita seorang raja film? Tanya Zhuang Heng sambil tersenyum penuh pesona, matanya menatap Yan Jinyi dengan binar cerah. Yan Jinyi menatapnya tanpa ekspresi, aku tidak tertarik, tidak perlu mempertimbangkannya. Lada kecil, aku sangat sedih karena kamu tolak setiap saat. Zhuang Heng, jangan terlalu cerewet. Bisa-bisa aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan wajahmu. 513 Semakin kejam dirimu, semakin aku menyukainya. Lada kecil, lalu aku harus bagaimana? Zhuang Heng mencengkram dadanya seraya mengerling genit pada Yan Jinyi, semakin kejam dirimu, semakin aku menyukainya. Sudut bibir Yan Jinyi berkedut. Sejak zaman kuno, Zhuang Heng adalah orang pertama yang memiliki wajah setebal tembok kota yang pernah ia temui. Bahkan sebuah bom tidak dapat meledakkan wajah tebalnya. Aku tidak tertarik padamu. Tapi aku tertarik padamu. Ekspresi Yan Jinyi mendadak menjadi serius. Ia menatap wajah tampan dan mempesona Zhuang Heng. Ibumu bekerja sama dengan Yao Xin. Yao Xin menjebakku sebelumnya. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kartu VIP jika kamu mampu menyingkirkan ibumu. Zhuang Heng terlihat bingung. Kartu VIP apa? Apa ibuku benar-benar bekerja sama dengan orang lain untuk menyakitimu? Ucap Zhuang Heng sambil menyingsingkan lengan bajunya. Jangan khawatir, lada kecil. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Zhuang Lijuan sangat tidak beruntung karena punya anak sepertimu. Sebenarnya dia hanya berkomentar biasa, bagaimanapun juga wanita itu adalah ibu kandung Zhuang Heng, jadi Zhuang Heng pasti akan berdiri di sisi Zhuang Lijuan, tapi ia tidak menyangka pria itu justru memilihnya tanpa ragu. Yan Jinyi cukup terkejut dengan ini. Acara penghargaan secara resmi dimulai. Pertama-tama,
semua petinggi memberikan sambutan di atas panggung, termasuk Huo Zixing. Yan Jingyi hanya bersandar di kursi sambil bermain game. Baru-baru ini, dia sudah memiliki tim tetap yakni Zhao Xinchen, Dong Su, dan Qin Peipei. Qin Peipei, walau gadis ini terlihat sangat bodoh, tapi sebenarnya dia cukup pandai bermain game, setidaknya gadis ini lebih baik darinya. Setelah Yan Jingyi terbunuh pada ronde awal untuk ketiga kalinya, dia akhirnya memilih untuk mematikan ponsel dengan tidak sabar. Begitu dia mengangkat pandangannya, dia menemukan tatapan orang-orang yang jatuh padanya. Ia mengerjapkan mata bingung, kenapa kalian melihatku? Tao Wei yang duduk di sebelah kanannya pun tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan, sekarang giliranmu untuk naik ke atas panggung. Ke atas panggung. Yan Jingyi bertanya-tanya, kenapa aku harus naik ke atas panggung? Kamu memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik. Ucap Tao Wei dengan ekspresi bangga dengan masih memegang piala. Apa acara penghargaan sudah dimulai? Yan Jingyi baru menyadari jika beberapa nominasi penghargaan telah diberikan. Dia kemudian melepaskan refonenir kabelnya dan menyerahkannya pada Tao Wei beserta ponselnya. Yan Jingyi merapikan gaunnya, setelah itu mulai melangkah ke atas panggung perlahan. Acara penghargaan ini disiarkan secara langsung. Terlebih lagi, penghargaan ini diberikan kepada Yan Jingyi, sehingga semua perilakunya barusan telah terekam kamera. Saat berjalan ke atas panggung, dia terkejut melihat orang yang menyerahkan penghargaan adalah Keying. Keying jelas terlihat sudah tidak sabar. Jingyi, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja memanggilmu beberapa kali tapi kamu tidak menjawab juga. Bermain game, jawab Yan Jingyi dengan ekspresi datar. Keying tak kuasa untuk melihat orang-orang yang berada di bawah panggung. Ini adalah siaran langsung, bisa-bisanya Yan Jingyi berkata belak-belakan jika dia sedang bermain game, apa dia sudah gila? Bermain game di hari yang begitu penting. Ada masalah. Selain Yan Jingyi, ngomong-ngomong, duduk di sini membosankan sekali, jadi apa bermain game itu ilegal? Jika ilegal, minta seseorang untuk menangkapku. Kata Yan Jingyi seraya mengulurkan tangan ke arah Keying. Tingkah wanita ini tidak biasa sekali. Awalnya, dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mempersulit Yan Jingyi, tapi sekarang Keying justru tidak sabar untuk segera pergi. Akhirnya, dia buru-buru menyerahkan piala itu dan berkata acuh, bagaimanapun juga, ini adalah acara besar, jadi sebaiknya kamu bersikap lebih serius. Ya, aku serius bermain game. Aku adalah orang yang serius. Sakit jiwa. Keying merutuk dalam hati sebelum kemudian mengangkat sedikit gaunnya dan turun panggung. Penghargaan untuk aktris terbaik jatuh ke tangan salah satu senior, tapi untuk kategori aktor sekali lagi dimenangkan oleh Zhuang Heng. Sementara, Bandit Wanita, menjadi pemenang besar dalam festival film kali ini. 514 kakak kedua akan memenggal kepalaku. Saat Yan Jingyi sampai di rumah, dia baru tahu jika terjadi keributan lagi di internet. Seorang blogger dengan akun terverifikasi yang mengaku sebagai penggemarnya mengunggah beberapa foto di mana Yan Jingyi terlihat cantik dan putih, sementara Keying terlihat lebih gelap. Tak hanya itu, para netizen juga menghina Keying dan mengatakan jika Keying kalah jauh dari Yan Jingyi. Status Keying yang jauh lebih tinggi daripada Liu Ran dan lainnya, membuat penggemarnya mulai marah dan balik mengecam Yan Jingyi. Mengatakan bahwa tim Yan Jingyi sengaja membuat Keying terlihat buruk dan menyuruh Yan Jingyi untuk meminta maaf pada Keying. Apakah ini yang dimaksud dengan mendapatkan masalah bahkan saat berada di rumah? Namun, Yan Jingyi bisa merasakan kekuatan penggemarnya. Dia dikecam selama setengah malam, dan saat nyaris dini hari, akhirnya para penggemarnya pun berhasil mengetahui profil blogger tersebut. Dia adalah seorang residivis yang sering berpura-pura menjadi penggemar bintang-bintang tertentu untuk memicu keributan. Keying belum berkomentar apapun. Tapi, dia mendadak mengunggah sebuah pesan di Weibo yang mengatakan jika dia memaafkan Yan Jingyi, dan berjanji jika kejadian ini tidak akan mempengaruhi hubungan baik mereka. Memaafkannya. Apakah otak wanita ini tersangkut di pintu? Aku bahkan tidak melakukan apapun di sini, kenapa aku perlu maaf darinya? Dan lagi, memangnya ada hubungan apa antara aku dengannya? Namun, harus diakui bahwa berkat insiden ini, ditambah dengan Yan Jingyi yang memenangkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik telah berhasil membuatnya semakin populer. Proyek film baru telah diputuskan, dan sekali lagi, Yan Jingyi kembali berinvestasi atas nama Nyonya Muda kedua. Film tersebut kembali disutradarai oleh Tao Wei.
Film ini adalah sebuah film realistis yang rencananya akan diikutsertakan dalam Festival Film Cannes. Entah disengaja atau tidak, Keying juga menerima tawaran film pertamanya setelah ia kembali ke dalam negeri. Namun, itu adalah film bergenre fantasi, dan investornya adalah keluarga Bai. Semua orang di perusahaan tahu jika Yan Jingyi tidak memiliki manajer maupun asisten. Namun, kali ini Yan Jingyi mendadak sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki asisten. Sekarang, dia sedang duduk di ruangan Huo Zixing dengan gaya seperti bos besar. Apa pemuda tampan yang menemaniku ke luar negeri waktu itu sudah mengundurkan diri? Huo Zixing merasa sedikit bersalah, dia menjadi model sampul majalah. Yan Jingyi sedikit mengernyit, aku butuh manajer, asisten, dan pria tampan. Jika aku mempekerjakan pria tampan untukmu, kakak kedua pasti akan memenggal kepalaku. Huo Zixing tersenyum acuh, kakak ipar kedua tidak perlu khawatir, aku pasti akan memberimu manajer terbaik. Tim manajemen agensi TG Entertainment sangat terkenal di kalangan industri hiburan, terutama 4 manajer utama, satu menjadi manajer Keying, satu bersama 2 pendatang baru, satu lagi menjadi manajer ratu film lainnya, yakni Ang Keke, dan sisanya menjadi manajer salah seorang aktor papan atas yang sepopuler Suang Hang, yang saat ini sedang pergi ke Hollywood untuk mengembangkan karirnya. Manajer yang tersisa, yang awalnya bekerja bersama Keying telah berkeliling dunia selama lebih dari 1 tahun dengan alasan menjaga kesehatan, setelah dia menyerahkan Keying kepada manajer lainnya dan mengurus 2 artis pendatang baru. Saat menatap Yan Jingyi, Huo Zixing tiba-tiba punya ide. Seseorang mengetuk pintu di waktu yang tepat. Keying melangkah masuk dengan anggun. Saat melihat Yan Jingyi, dia hanya mengangguk dengan angkuh, San Xiao, Keke masih belum kembali sampai sekarang, jadi bolehkah aku meminjam tim riasnya? Bukankah kamu punya tim sendiri? Grup Bai sangat memperhatikan film ini, semua pemainnya adalah para bintang besar. Tim rias perusahaan kita selalu luar biasa, dan timku tidak cukup. Jadi, maukah kamu menugaskan mereka bersama tim kami demi peringkat box office? Huo Zixing mengangguk setuju tanpa ragu. Keying kembali menatap Yan Jingyi dengan tatapan yang terlihat pamer. Mereka bilang Yan Jingyi akan mempengaruhi statusku di industri hiburan, maka aku akan memberitahu wanita ini jika dia tidak akan bisa berkuasa di TG Entertainment. Sedangkan Yan Jingyi memilih mengabaikannya, dia meneguk airnya dan bangkit, aku pergi. Ingat kata-kataku. Tanpa menunggu jawaban Huo Zixing, Yan Jingyi sudah melenggang pergi lebih dulu. Keying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, San Xiao, tidakkah menurutmu Yan Jingyi terlalu arogan? 515 ini yang disebut mengekspresikan diri sendiri. Huo Zixing berpura-pura serius, ini yang disebut mengekspresikan diri sendiri. Tampaknya rumor yang beredar di perusahaan itu benar, San Xiao benar-benar jatuh dalam pesona rubah Yan Jingyi. Seorang aktris yang bahkan bukan lulusan profesional, aku ingin melihat kemampuannya. Ini adalah kerja sama kedua dengan Yan Jingyi yang diinvestasikan oleh nyonya muda kedua. Tao Wei merasa telah mencapai puncak hidupnya. Yan Jingyi adalah dewi keberuntungan baginya. Sejak Tao Wei bertemu dengannya, karirnya menjadi semakin cerah. Aku mengundang Su Zhenghan sebagai aktor utama. Begitu dia mendengar akan bekerja sama denganmu. Sebelum kata-katanya selesai, asisten Tao Wei datang dengan panik dan cemas. Sutradara Tao, Su Zhenghan bilang dia tidak bisa bekerja sama dengan kita. Raut wajah Tao Wei langsung berubah, alasannya. Kabarnya film yang disiapkan oleh grup Bai mengundangnya untuk memainkan peran pendukung pria, dan dia juga akan menjadi lawan main Keying. Grup Bai. Yan Jingyi memicingkan mata, apakah itu keluarga Bai Moliang? Memangnya kenapa kalau dia tidak bisa memainkannya? Ayo kita lihat siapa lagi aktor selevel Su Zhenghan yang bisa kita undang. Kita. Tidak perlu, selain Yan Jingyi keras, tidak ada satupun dari mereka yang akan mau bekerja sama dengan kita. Tao Wei sedikit bingung, kenapa? Karena Bai Moliang ingin menekanku. Yan Jingyi mencibir di dalam hati, selama aku berada di kru ini, Bai Moliang tidak akan pernah membiarkan kita berhasil. Setidaknya, kita tidak akan bisa mengundang aktor terkenal. Ini adalah investasi dari nyonya muda kedua, orang-orang itu. Karena aku yang berinvestasi di sini. Apa yang diinginkan Bai Moliang? Memangnya salahku kalau adiknya tidak bisa berhubungan dengan Huo Eranjing? Tao Wei menatap Yan Jingyi lama. Baru saja ia berpikir bahwa Yan Jingyi adalah dewi keberuntungannya.
Apakah aku akan bertemu dengan kegagalan lagi dalam hidupku? Kalau tidak, ayo kita bekerja sama dengan Kak Heng saja. Jin Ying, sekarang kan kamu berhubungan baik dengan Kak Heng, jadi bagaimana menurutmu? Yan Jingyi bahkan langsung menolaknya tanpa berpikir, tidak, Zhuang Heng sudah bergabung dengan salah satu kru. Meskipun wajar bagi para aktor memiliki jadwal yang padat, tapi dia tidak benar-benar ingin bekerja sama dengan Zhuang Heng. Yan Jingyi sudah bisa membayangkan adegan Zhuang Heng yang merangkak di tanah dengan tangan kosong dan pose yang sangat menggoda. Membayangkannya saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Lupakan, kepalaku pusing. Kalau begitu kita harus bagaimana? Saat ini, selain dirimu, kita masih belum punya aktor utama dan aktris pendukung. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya dan berkata, Sutradara Tao, aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk membuat terobosan baru dalam industri hiburan. Apa maksudmu? Yan Jingyi tersenyum, pendatang baru, sekarang ada banyak pendatang baru yang memiliki potensi besar. Kamu lihat, akulah salah satunya. Percaya diri sekali. Tao Wei yang masih belum percaya pun memilih untuk menelepon seorang aktris yang memiliki hubungan baik dengannya dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam film ini. Namun, dia terkejut karena ditolak dengan alasan sang aktris telah bergabung dengan kru film grup Bai. Tidak hanya itu, bahkan tim pasca produksi yang sudah menandatangani kontrak dengan mereka lebih memilih untuk membayar ganti rugi pemutusan kontrak. Si Asteris L, Yan Jingyi tidak lagi menyinggung orang besar, kan? Tao Wei memandang Yan Jingyi dengan gentar, Jingyi, apa kamu menyinggung seseorang? Bukankah kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan nyonya muda kedua? Mintalah nyonya muda kedua untuk membantumu. Aku merasa bahwa orang-orang ini mengganggu mungkin karena kamu. Tao Wei berhenti berbicara lebih jauh. Yan Jingyi memasang ekspresi yang diharapkan, Sutradara Tao, apa kamu berani untuk mempercayaiku sekali ini saja, dan menyerahkan urusan seluruh kru untuk aku tangani? Tao Wei bimbang. Aku akan memberimu tim produksi paling hebat dengan pemain baru. Apa dia bisa menolak? Selanjutnya bab 516 semoga kita segera memiliki